tos dulu, tosnya 5 ya. Salah. Karena jazz itu identik dengan 5 perilaku sebetulnya. Take 5. Demokratis bener nggak? Demokratis, fleksibel, flexibility, ya, kemudian up to date, kemudian down to earth, selalu down to earth, bener nggak? ya. Iya kan? Jadi kaitannya dengan jam session aja pasti demokratis toh? Ya, demokratis. Iya. Nah ini senang sekali ya kita bisa ketemu dengan Harry Toledo, dan ini spesial kaitannya dengan event Gerungan Jazz Pekalongan. Ya. Dan kaitannya juga dengan bagaimana kita mensupport ya teman-teman musisi di Kota Pekalongan, komunitasnya, juga hal-hal yang lain. Nah ini Bung Harry Toledo, dulu saya masih ingat kita ketemu awal di Pekalongan waktu IBF 2013 ya. Nah sekarang kita ketemu lagi. Apa yang ada di benak Anda, pikiran Anda? Hampir 10 tahun kemudian ya. Ya. Ya seperti nampak jelas. Tapi yang jelas begitu saya datang sini tadi malam saya coach sore anak-anak. Kemudian kita coach terakhir saya memberikan dasar-dasar musik jazz sampai 1:30 malam tadi. Dan mereka kumpul antusiasnya boleh, dan di situ banyak sekali perubahan, nggak seperti dulu. Kalau dulu itu kan memang karena tahun 2013 itu mungkin informasi digital tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah, saya kasih link ini, suruh mendengarkan Body Smooth for Love, terus dia bahas kamu harus belajar dari swing, dengerin Ray Brown, kemudian saya suruh dengerin juga Bapak bassnya dunia itu Jaco Pastorius, kemudian beberapa tipikal seperti ini Slap, Marcus Miller dan Victor Wooten. Jadi saya buka linknya ke mereka semua dan oh ternyata ada begini-begini di jazz. Kemudian saya bilang bahwa jazz itu tidak sengeri yang kalian dengar selama ini. Dia nganggap bahwa jazz itu harus orang eksklusif, harus ini, enggak, itu salah. Aku emang orang desa, saya bukan orang kota, bilang saya boleh dikatakan ya mulai belajar main musik jazz gitu. Yeah. Mereka bahasanya oke banget, terima. Ya, Harry Toledo sudah ngerti sebetulnya, udah boleh dibilang skopnya internasional ya. Tapi kalau sekarang kita fokus supaya ini berguna buat musisi nih. Musisi kalau ingin menjadi musisi yang baik, ini yang lebih tahu nanti Bung Harry Toledo menjelaskan antara musisi yang kategori musisi yang baik itu bagaimana. Kalau secara awam kan orang pasti menilai bahwa kita main musik dulu bisa, setelah itu kita mengcover dulu lagu, ya, mengcover persis, kemudian setelah itu mungkin bisa di aransemen lebih lagi sampai mencipta sebuah komposisi lagu sendiri. Tahapan-tahapannya sebetulnya proses yang benar buat seorang musisi untuk menjadi musisi yang baik gimana? Ya, untuk jadi musisi yang baik itu saya tidak usah mencontohkan orang lain. Contohnya saya sendiri aja dulu. Jadi berangkatnya itu sebenarnya dari psikologi dulu. Harry Toledo itu dulunya adalah ya rusak, sombongnya juara 1, terus besar kepalanya juara 1, nggak mau dikasih taunya ya juara 1, merasa paling hebatnya itu juga juara 1. Jadi aku tuh nggak ada juara 2-nya, juara 1 semua. Termasuk juga jujur aja saya dulu juga pengguna alat-alat nggak betul nomor 1 dari segala macam tuh. Yang pertama itu sebenarnya mindset. Jadi mengapa mindset itu saya bilang? Karena setelah mindset saya rubah itulah akhirnya terbuka jalan saya untuk terutama untuk bisa lebih berkembang dalam bermusik. Itu dulu. Nah kemudian setelah saya merubah itu, sebenarnya setelah kita merubah itu kemudian jaga hubungan baik dengan orang, relationship-nya harus bagus, pertemanannya, kemudian kita juga ngomong harus sejujurnya apa adanya. Ya nggak seperti saya dulu lah, saya kan 5 itu tadi itu, nomor 1 itu dulu. Nah, jadi setelah itu saya rubah pelan-pelan, akhirnya ada teman dan itu, relasi itu penting. Nah, kemudian yang ketiga, untuk era sekarang ini yang paling penting itu adalah kita jangan pernah kerjaan kita tuh selalu menghujat.
misalnya kayak gini, saya main keyboard ini udah lama ya manual, main bass itu sebenarnya tiba-tiba kok ada anak itu cuman pakai karaoke, cuman pakai program PSP, dia akhirnya membuat program sehingga bassnya jadi, drumnya jadi gitu. Kita kerjaan kita macam itu, padahal tidak boleh. Kenapa? Perubahan komunikasi digital, informasi digital itu tidak akan bisa kita bendung. Jadi mau nggak mau, menurut saya orang-orang seperti kita ini yang analog itu kita harus belajar era digital, computerized, dan itu harus selalu menambah pengetahuan itu agar tidak ketinggalan. Nah, jadi jangan kita bertahan dengan budaya konservatif kita yang begini, terus kita selalu memandang kemajuan teknologi seperti anak-anak baru sekarang, itu mainnya pakai virtual, MIDI, nggak bisa gitu. Kita nggak akan bisa membendung itu. Nah, jadi kalau saya itu selalu belajar. Nah, untuk menjadi musisi yang baik tadi, selain attitude tadi, ada lagi yang lebih penting, Mas. Selalu, kalau seperti saya yang sudah tua sekarang dari 50 tahun ya, itu saya masih 5 tahun apa masih 15 tahun menginjak itu? Lebih tepatnya sih sebenarnya menjelang 51. 5 tahun mereka ternom. Gitu. Jadi apa namanya tuh, saya selalu belajar terus. Dan ingat loh, seperti saya coaching klinik saya di sebuah daerah di Indonesia Timur, waktu saya meresmikan IBF di Nabire, Papua. Itu jujur aja, Bang. Anak itu tidak ngerti teknik, anak itu tidak ngerti sekolah, tapi dia punya lick solo bass pentatonik biasa jauh lebih manis dari Harry Toledo. Nah, sekarang itu loh, itulah dunia zaman sekarang. Terus saya harus nggak ngakui, harus ngakui. Memang dia cuman anak itu karena mungkin saya lebih punya nama, punya brand, dia takut ditanya serius soal brand. Padahal benar itu anak bagus banget. Salah satu anggota saya bilang, kamu di organisasi karena kita pakai IBF, mungkin saya presiden kamu. Tapi kalau udah kita berdua ini, saya pengen. Ternyata apa? Dari fingeringnya yang salah, itu lahir satu pola not yang sebenarnya itu menurut saya agak aneh, tapi kok enak loh. Neng tak mainkan kok, ya aku nggak bisa. Padahal fingering saya itu jauh lebih benar dari dia. Nah, jadi menurut saya kita selalu update membuka diri. Jadi belajarlah dengan siapapun tanpa umur. Senior, junior itu sekarang udah hilang. Dunia digital membuat kita bermusik lebih global, lebih universal, dan lebih kaya akan informasi apapun. Nah itu, ilmu saya yang 5 tadi itu dihilangkan, yang sifatnya itu. Nggak usah contoh orang lain, saya aja contohnya, itu udah contoh buruk itu. Tapi benar penting tadi ya, di awal saya up to date ya, up to date, ya, itu harus selalu. Secara global ya. Jadi harus kenal dengan DAW, recording digital itu seperti apa, kemudian VST-nya apa saja di situ. Tapi ini kan sebenarnya pertanyaan klise ya, tapi mungkin dari sudut pandang Bung Harry itu bisa beda gitu ya. Ada yang mengatakan karena orang juga semuanya udah pada tahu mungkin bahwa akar dari musik jazz itu blues ya. Atau idiom yang umum itu bilang bahwa kalau kita bisa, seorang musisi ya, bisa memainkan jazz, musik jazz dengan baik, dia akan bisa memainkan genre musik apapun dengan lebih mudah. Ini pandangan orang secara umum ya, seperti itu ya. Gimana Bung Harry itu? Kadang-kadang kan ada idiom, jazz ki angel ya. Tapi kalau kita udah menguasai jazz, kita mau lari kemana pun gampang. Kasarannya misalnya bahwa teman-teman yang menguasai di kafe-kafe besar atau mungkin di hotel-hotel itu rata-rata ya yang punya basic jazz yang baik gitu loh. Gimana Bu? Itu ya kalau kecenderungan untuk benar itu bisa diiyakan, tapi tidak 100% itu betul juga. Karena apa? Ada juga yang memang udah fasih banget main gitar jazz standar, tiba-tiba disuruh main underground, yang thrash metal juga nggak bisa ya. Jadi kalau menurut saya itu memang harmoni jazz itu kalau kita pelajari cenderung kita lebih mudah untuk main pop, R&B, acid jazz, funky, fusion, ya slow rock yang kayak gitu itu masih bisa. Jadi sebenarnya itu ada benarnya untuk beberapa genre tertentu gitu ya. Tapi untuk beberapa genre saya agak kurang sependapat. Tetapi 80% untuk genre pop universal, apalagi request yang ada di hotel atau di kafe-kafe saya rasa bisa. Tapi dari lagu standar dia untuk bisa main thrash, main itu tuh
mungkin juga ada tapi tidak dalam jumlah banyak. Karena itu sangat memang agak sulit. Kayak lagu-lagu hardcore itu tuh juga perlu pengetahuan khusus juga kan. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya terlepas itu benar atau tidak ya kita belajar jazz saja. Ya, karena nanti pada saat learning by doing, karena pada saat perjalanan nanti itu bisa-bisa aja terjadi. Itu ada benarnya, bisa. Kemudian satu lagi, ini juga kadang menjadi pertanyaan orang tua nih, dengan era digital ini sebetulnya kan mau belajar apapun mudah kan, semuanya tersedia. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa tetap harusnya perlu ada orang yang mengajari atau yang mendidik. Jadi kadang-kadang privat dengan yang lebih senior atau yang mumpuni itu tetap perlu, atau sekolah musik ya kita perlu tetap les. Gimana pandangan? Ya, sangat benar. Musik itu dia ada 3 dimensi, ya. Itu dia yang jelas kita tuh berfantasi, ya kan? Yang kedua tuh kita harus melihat experience, berpengalaman. Yang ketiga adalah edukasi. Nah, mengapa setiap pelajaran kita perlu masuk sekolah musik, kita perlu ini, walaupun di YouTube era digital ini kita mau cari apa aja ada, ya kan? Mungkin kalau secara keilmuan mungkin kita meniru atau plagiat lah pengetahuan yang ada itu. Anak-anak sekarang mampu, tapi ingat experience tidak bisa ditiru. Makanya perlu ada mentor. Menangnya senior-senior seperti saya ini kan pengalamannya gitu. Kita pernah bermain salah, kita pernah liku-liku untuk menuju keberhasilan, itu juga berat. Kalau mereka kan instan. Zaman dulu kan saya kalau mau belajar itu kan zaman dulu gini, pakai tab, pakai pensil itu putar gini. Nanti gitu lagi bilang gitu. Nah, itu kan nggak telinga sama feeling. Karena kita sering melakukan itu akhirnya kan tajam. Karena kita tidak main mata waktu itu. Teknologi informasi untuk visual zaman itu tuh belum ada. Nah, ada setelah itu tingkat lagi menjadi video betaken yang segede ini. Wah, itu kan udah mulai tuh. Itu juga mundur gambar orangnya gitu. Habis itu kita tiru gitu. Nah, kan gitu. Nah, kita sudah melalui hal itu. Itu kan sangat analog gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh dari handphone saja informasi apa ada. Tetapi dengan mudahnya informasi teknologi, informasi pendidikan apapun tentang musik di tangan dia, sehingga itu tuh tidak ada asah ini loh. Jadi KBRI gampang, serba mudah, sehingga feel perjuangan itu nggak ada. Makanya perlu mentor, karena mentor ini akan menyirami psikologinya itu agar teknik yang dia dapat dengan mudah dari gadgetnya itu bisa berwarna lebih bagus gitu. Perlu mentor, itu penting banget. Karena apa? Itu siraman rohani mentor itu. Dia yang akan mengatur ini rule yang benar, ini rule yang salah ini. Karena pengalaman, ya kan? Mentor itu dapat pengalaman itu dari experience perjuangan. Anak ini dapat pengalaman nggak ada, dapat ilmu dari gadget. Saya setuju. Masuk sekolah musik itu penting. Nah, oke. Ini satu statement ya untuk Anda orang tua terutama, bahwa tetap dibutuhkan ya mentor ya, agar putra putrinya bisa bermusik dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang kaitannya dengan Bung Haritro itu saya singgung sedikit ya. Sebetulnya Bung Hari ini pantas masuk rekor muri gitu ya. Bahkan mungkin Guinness Book of Record ya. Bukan, salah satu musisi yang paling banyak datang ke daerah-daerah sampai pelosok di Indonesia. Ya, itu dedikasinya luar biasa. Bisa sedikit cerita tentang hal ini? Ini, saya membangun IBF ini kan dengan beberapa rekan. Itu tujuannya adalah untuk mengabdi. Jadi IBF itu dulu isinya hanya pemain bass saja, basis-basis keren di Jakarta. Itu berjalan selama sekian tahun, 2 atau 3 tahun pertama. Dan pada saat itu saya dilantik sebagai ketua umum, waktu itu ketua umum
Kemudian di situ ada Ale Kuplek, Sheila Permatasaka, Franky Sadikin, ada Om Bintang Indrianto sebagai penasihat kita, ada pokok semua yang hebat ada di situ semua. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua umum pada saat itu. Nah akhirnya saya berpikir gini, bahwa saya banyak melihat teman-teman itu buat ada di sini komunitas bass, ada di sini komunitas bass, sini komunitas bass, komunitas bass. Yang kumpul hanya basis saja. Ya. Singkat cerita, saya melihat para basis kumpulnya ya main, buat ensemble, terus adu scale, kemudian gearnya apa, kemudian membuat itu, sehingga itu menjadi sangat eksklusif. Jadi kalau pemain bass dangdut tarling yang ada di Pekalongan nggak mungkin bisa masuk, menurut saya agak sulit. Mental mereka akan hilang, akan ada seperti itu. Jadi terkesan seperti itu. Akhirnya saya membuat IBF itu menjadi family, Indonesian Bass Family. Kita perlu gitaris, pianis, kita perlu IO, kita perlu pemain drum, kita perlu tukang parkir, kita perlu orang tukang listrik, kita perlu tukang jual makanan. Gua kalau piano, bass, drum, keyboard, gua bisa terima ada penyanyi masuk itu. Itu tukang parkir apa urusannya dengan pemain bass? Analogi saya salah. Begini, IBF saya mau begini. Pada saat kamu show di hotel, lagu kedua selesai tag, Pak permisi sudah, lari keluar. Alhamdulillah ya Allah, motorku insya Allah, ya supaya pas lagu ketiga, ini di luar hotel nih. Wah, lega, alhamdulillah. Kamu bisa sukses main bass, bermain musik dengan teman-teman kamu di dalam, itu karena tukang parkir itu membantu kamu menjadi aman untuk bermain bass dengan baik. Jadi dia itulah memberikan kontribusi yang banyak untuk itu, salah satu contoh. Tukang sapu jalan juga. Kalau tukang sapu jalannya ngambek 3 bulan, terus kamu mau lihat mana? Karena dia membersihkan itulah kamu pergi ke tempat itu lancar. Nah jadi ada hal-hal seperti itu nih yang saya buat. Nah pemahaman ini saya sebarkan ke seluruh Indonesia. Ternyata responnya sangat baik. Langsunglah terbentuk di situ 16 provinsi pasalnya. Sehingga akhirnya karena ini udah besar, dibuatlah sebuah sistem perubahan baru, pemerintah DP menjadi presidensial. Berkembang terus, dan sekarang apa kita? Udah seluruh Indonesia rata. Nah itu, saya kalau udah mau jadi caleg ini saya udah cukup. Presiden IBF. Iya. Lebih yang minta sampai kembang luar. Cuman saya tidak pernah mau. Itu tawaran itu sudah berapa kali. Oke, baik. Nah sekarang kita ke Kota Pekalongan ya. Ini nggak tahu yang keberapa sulit, tapi yang jelas pertama kali Pekalongan saya ada juga Bung Heri. Nah ini yang kedua baru event nih, saya ketemu lagi ya. Saya bantu support nih teman-teman di Pekalongan. Anda memandang bagaimana Kota Pekalongan kaitannya dengan dinamika musisinya, kemudian dikaitkan juga dengan mungkin karena kebetulan besok acara nanti malam ya acaranya ada jazz gitu ya. Sekilas mungkin punya pandangan. Sebelum saya menjawab, saya mau nanya dulu. Ini jawaban jujur 100%, mau jawaban enak atau mau jawaban benar? Oh ya jawabannya benar kok. Karena apa ya, pilihan pahit itu malah bagus ya. Buat apa ya, introspeksi kan kita kan, buat supaya lebih baik kan. Jadi malah jangan dikasih yang enak-enak, yang bagus-bagus saja gitu. Maksudnya gini, nanti saya kalau ngomong jujur nanti saya dimusuhi. Gitu ya. Aku takut deh. Ini ada di Taman ini. Pakai rasa udah ada nih itu. Ya udah terserah jawabannya gimana ya Mbak Bek ya, secara general atau umum atau gimana ya. Tapi memang sebetulnya karena saya juga dulu cukup lama di Pekalongan ya, jadi sekarang begini aja, saya mau ngomong. Saya mau bertanya dulu sebelum saya jawabnya. Masih ada waktu kan? masih Kan? Saya mau tanya. Jawa Tengah ini kan luas banget.
Gubernur IBF di sini adalah Pak W. Dia memimpin IBF seluruh provinsi Jawa Tengah. Ada 3 tempat yang tidak ada IBF. Kenapa Pekalongan salah satunya masuk nggak ada IBF? Nah itu pertanyaan itu. Kira-kira menurut Mas apa? Ini aku kasih pertanyaan. Ada kemarin Salatiga, Magelang, Solo, Jepara, Purwokerto, ada semua. Kenapa salah satunya? Jangankan itu. Oh Tegal ya, Guci itu ada IBF Tegal. Ngapa? IBF Kebumen, IBF Purworejo, Wonten. Kenapa kota sebagus ini nggak ada IBF? Iya. Dulu malah kita yang mengawali. 2013. Ah iya kan, mengawali Kira-kira supaya ada. Kira-kira, aku mau tanya-tanya Ada kasus menarik juga. Kita balikin. Ya, soalnya ada kasus menarik juga IBF di Palembang kan dengan diganti malah bisa Oh sekarang itu salah satu yang terbaik. Jadi memang harus memilih orang yang sevisi dan misi. Attitude. Nah, itu udah dijawab. Oke. Itu Nah, ini apa ya? Keinginan yang belum terwujud ya dari sosok Hari Toledo. Saya nggak tahu ini ya, berubah apa enggak gitu ya. Apa sebetulnya keinginan itu ingin segera bisa terrealisasi tapi belum. Kemudian yang terakhir juga apa, closing statement yang bagus buat kota Pekalongan tercinta atau buat musisinya, buat apa ya, stakeholder yang terlibat gitu ya. Karena Pekalongan ini memang luar biasa ya, stakeholdernya aja nggak mendukung gitu. Ya, silakan Bang Heri. ada 2 pertanyaan dulu. Yang pertama keinginan tercapai. Keinginan saya mau tercapai itu sebenarnya itu sudah lama saya pikirkan. Ada beberapa, saya pengen banget seluruh anggota IBF se-Indonesia itu memang tidak, adik-adik itu tidak melewati apa yang seperti saya lewati dulu. Saya kasih contoh gini Mas, saya tidak mau sebutin daerah, ini saya datang ke sebuah daerah Indonesia Timur, itu saya untuk menuju itu Pak Pres, itu daerahnya jauh Pak Pres. Tapi di situ ada anggota IBF nggak? Ada 3 orang Pak Pres. Cuma dia cuma bisa telepon kita setiap hari Rabu atau Sabtu. Kenapa memang harus Rabu Sabtu? Karena hari Rabu dan Sabtu itu hari pasar. Jadi kalau hari pasar, hari pasar itu mereka datang ke sebuah puskesmas, nanti di puskesmas itu ada wifi, baru mereka bisa ngirim foto mereka ada acara IBF apa di sana. Seperti itu kan? Iya. Karena di sana ada di sana ada provider tapi sinyalnya tidak bagus. Dan anak-anak IBF itu kan bukan seperti kita yang di kota. Satu itu. Yang kedua, di daerah Sulawesi itu saya datang pakai motor yang bannya dikasih besi agar saya bisa sampai sana. Makanya orang bilang gila itu apa ya? Keuntungan secara finansial tidak ada. Tapi pada saat saya datang mereka menyambut saya itu seperti presiden betulan. Gitu. Yang nyambut saya datang itu adalah para desanya, perangkat desa. Padahal anggota saya IBF di situ cuma 21 orang anggota saya. Apa yang saya lakukan di situ? Akhirnya saya buat surat keputusan Kepres IBF pada itu, saya suruh sekjen IBF untuk kirim kain. Tahu nggak mereka baju seperti apa? Sebuah spanduk rokok yang warna hitam, ya itu dijahit. Kenapa? Nah makanya pada teman-teman IBF yang ada di kota-kota besar, Pak Pres, kita ganti warna baju yuk. Bosan hitam terus itu, coba warna ini. Kan Pak Pres bisa, gampang Pak Pres, kita tinggal di Tanah Abang merubah baju untuk kita muda. Jangankan ini sudah 10 tahun umur IBF, kita pakai baju hitam ini aja, itu belum bisa merata sampai ke seluruh Indonesia. Karena apa? Transportasi barang itu tidak semudah seperti kita di sini. Bagaimana lagi mereka hitam aja belum punya, tiba-tiba saya rubah jadi warna-warni gini.
Makanya itu coba IBF tidak boleh ganti warna baju, tetap harus hitam. Makanya rata. Yang ketiga, ada lagi. Kalimantan. Ini Mas Agus sendiri tahu. Di daerah Kalimantan Timur. Anggota saya banyak di situ. Dan mereka ada yang nelayan, ada yang main di hotel, ada yang pemain bass. Jadi setiap acara kenyal-kenyal itu sudah kumpul, kenyal kumpul. Kok geser tuh? Ya Pak Pres, kita punya bass satu. Hah? Satu itu sebenarnya, ya satu nanti si A pakai, nanti si B, kita giliran. Mak kenapa nggak beli bass? Di situ ada bassnya harganya 2.300.000, dia di toko musik sports itu ada. Terus kenapa? Ya ikan saya belum laku, nanti kalau ikan sama udangnya udah laku saya. Ini aja saya udah mau nangis saya. Kenapa? Karena begitu anak buah saya di daerah itu. Sementara hari itu Edo di sini di endorse dengan alat apa. Nah, itu yang saya nggak bisa tahan itu begitu dan mereka. Makanya saya akhirnya apa? Udah besok itu saya pergi ke sebuah liter, saya bilang saya beli bass yang harga 600.000, boleh nggak? Untuk standar latihan berapa? Saya pesan 100. Kenapa itu yang bisa 100? Itu uangnya dari mana? Kalian nggak perlu tahu. Jadi saya kerjasama dengan beberapa orang, saya minta uang itu. Termasuk salah satunya juga dari beberapa toko-toko besar. Saya ajak sekjen saya, kita kirim bass ke sana. 20 saya kirim Indonesia penuh. Ada beberapa tempat sebenarnya. Senang mereka. Dan sekarang itu saya lakukan lebih kurang tahun 2017. Kemarin festival rock mereka di juara 2, alhamdulillah. Dan dia akan kuliah di Samarinda. Dia kuliah di Samarinda sekarang, ibu kota itu, Kaltim. Di situ sudah main di kafe. Saya datang waktu acara mana tuh Jazz, saya sudah di sana. Pak Pres. Cita-cita saya terakhir adalah Mas. Saya sedang merancang, cuman kemampuan saya belum ada. Merancang sebuah sistem pelajaran yang tidak serumit sekolahan agar teman-teman di daerah itu bisa bermain musik. Jadi tidak tidak semua orang mampu melalui edukasi seperti sekolah, kan mereka belum tentu kemampuannya sama. Ya. Nah akhirnya apa? Saya sedang membuat sebuah kurikulum gaya saya yang bisa mereka pelajari dengan bahasa yang sangat mudah. Itu yang sedang saya pikirkan sekarang. Nah itu, cita-cita saya cuma itu Mas. Ini cita-cita saya agak ngeri sedikit. Saya pengen banget, karena saya sudah keliling dunia, sudah semua, sudah ini itu karir ya. Saya cuma pengen nafas saya itu berakhir pada saat situasi saya itu bermanfaat untuk orang lain. Itu cita-cita saya. Oke, tadi diawali dengan main piano. Piano ini diawali dengan diakhiri dengan gitar. Wah, gitar. Ditodong-todong padahal pemain bass loh. Ini sebenarnya kurang. Nggak tahu, ini tantangan gitu. Ini kau namanya bila sedang jatuh cinta menyapa. Dijelasin semua begitu indah lihat, begitu sedap dipandang seolah. Nah itu aja. Oke, Hari Toledo, thank you. Oke, salam kenyal. Oke.